Shalom semua warga kerajaan. Masih bagaimana menantikan kedatangan sang raja. Pada saat rekaman ini dibuat, sedang ada KTT perdamaian di Kairo, saudaraku. Ya, dan kita lihat bakal ada Donald Trump di sana, Presiden Mesir, bahkan Erdogan. Tetapi mungkin Netanyahu tidak hadir. Dan saya tahu ini kalaupun ada damai-damai palsu. Karena perdamaian yang sesungguhnya ketika The Prince of Peace datang. Nah, dalam firman Tuhan ketika pergumulan Kristus, dan saya katakan itu kemenangan adalah ketika di Taman Getsemani, dia mengajak ketiga muridnya untuk berjaga-jaga bersama dia. Perkataan berjaga-jaga itu saya ingat waktu saya masih remaja lah ya. Masih muda remaja ya, masih SMA ataupun awal-awal saya kuliah. Seringkali kita itu berjaga malam. Ya, di mana saya bawa bayonet Jepang itu ya. Dan saya berjaga bersama teman-teman. Kita waktu itu kurang aman. Banyak pencuri dan banyak hal yang kurang baik. Dan berjaga-jaga itu sederhana saja. Melean, saudaraku, bahasa Ibraninya ya. Tapi firman Tuhan berkata karena apa? Roh itu memang penurut. Tapi daging ini lemah. Kita ngusir setan gampang dalam nama Yesus. Tapi harus ditundukkan ini. Bagaimana? Menundukkan diri pada kehendak Bapa. Sekiranya mungkin cawan itu lalu daripadaku, kata Kristus. Itu doanya. Ya, tapi jangan kehendakku Bapa, kehendakmu jadilah. Ada roh, ada daging, ada satu lagi yang memutuskan. Ini saudaraku, pikiran kita. Sebab kehendak ada di situ. Keinginan ada di sana. Dan firman Allah mengatakan ketika muridnya tertidur. Dan Yesus tanya, tidak sanggupkah engkau berjaga 1 jam? Saya harus ngaku saudaraku, sudah lama saya tidak yaitu melean. Berdoa sampai di tengah malam. Karena saudaraku hati-hati. Karena merasa diri kuat, hati-hati. Saya sampaikan minggu yang lalu, hati-hati kalau kita merasa tegak berdiri, nanti siapa tahu kita bisa jatuh, saudara. Dan mereka semua tertidur karena sedih. Ketika orang sedih, justru saatnya untuk memuji Tuhan. Dan kau akan dapatkan penghiburan pada Tuhan. Ketika muridnya itu tertidur. Dan Yesus akhirnya membangunkan mereka dan berkata, orang yang mau menyerahkan aku sudah dekat. Saudara, dia tahu sebentar lagi Yudas akan datang. Bukan juga dengan polisi bait Allah, tetapi dengan tentara Romawi. Ya, dan ketika saya selidiki itu 500 orang. Seperti dia ini teroris. Yesus diperlakukan seperti teroris. Kita tidak berasal dari dunia, karena itu dunia membenci kita. Kata Yesus, seorang murid tidak lebih dari gurunya, seorang hamba tidak lebih dari tuannya. Dan doa terakhir pada Yesus adalah, Bapak sekiranya itu tidak mungkin lalu, ya berilah aku meminumnya, supaya jangan kehendakku, kehendakmu jadilah. Dan firman Allah berkata dalam Lukas 22 indah sekali. Seorang malaikat diutus apa? Yaitu memberi kekuatan kepadanya. Malaikat tidak perlu pakai sayap. Every one of us bisa yaitu memberikan kekuatan pada seseorang. Tuhan tidak meninggalkan kamu. Tuhan Yesus tidak berubah. Kemarin, hari ini, selama-lamanya. Pencobaan yang kamu hadapi, pencobaan biasa. Yang tidak melebihi kekuatanmu. Dan Tuhan memberikan jalan keluar. Kalau kamu tetap setia padanya. Saudara yang kasih Tuhan, firman Allah memperingatkan kita untuk berjaga dan berdoa. Ya, seringkali sebulan sekali di dalam jemaat kita ada yaitu doa semalam suntuk. Saya kira itu sesuatu bukan cuma tradisi tetapi give us strength. Dalam nama Tuhan Yesus, kiranya kita saling menguatkan satu dengan yang lain warga kerajaan. Nama Tuhan dipermuliakan, siaga dan waspada. God bless you. Shalom, shalom. Puji nama Tuhan. Kalimat terakhir dari Bapak senior pastor kita, siaga dan waspada. Bapak Ibu Saudara, pagi hari ini yang hadir di tengah-tengah kita adalah Sang Raja yang Maha Tinggi, layak disembah. Dan pagi hari ini kita bersyukur dengan hikmat yang dari Tuhan. Kita mau gunakan waktu yang ada beberapa waktu ke depan untuk sepenuhnya hati kita menyembah, memuji, mengagungkan, menerima kebenaran firman Tuhan yang akan mengubahkan kehidupan kita. Puji nama Tuhan,
Kita mau bawa setiap pujian kita kepada Tuhan. Kita mau tinggikan Dia, sebab hanya Yesus satu-satunya Tuhan yang layak terima pengagungan dari mulut dan hati kita. Haleluya. Yesus yang bertata atas setiap pujian kami. Engkau yang layak ditinggikan Tuhan. Kau bertata atas pujian umat-Mu. Kau dipuja dalam hadirat-Mu, kami masuk dalam tempat kudus-Mu, tinggikan nama-Mu. Engkau Yesus yang bertata, Kau bertata atas pujian umat-Mu. Kau dipuja dalam hadirat-Mu, kami masuk dalam tempat kudus-Mu, tinggikan nama-Mu. Yes, bersama-sama kita mau katakan, ku tinggikan ku bersyukur
atas kami. Yesus terbaik, Yesus yang terbaik. Kami memuji-Mu, kami meninggikan Engkau Tuhan. Kami percaya ada kekuatan baru, ada kekuatan baru, ada pemulihan dalam hidup kami, ada kesembuhan jadi bagian kami. Tuhan Yesus, terpujilah nama-Mu. Haleluya. Kami naikkan nyanyian kami kepada Tuhan. Yes. Rajaku yang duduk di tahta, aku muliakan dan ku agungkan. Kau layak disembah. Ku nyanyi, ku nyanyi, Rajaku yang duduk di tahta, aku muliakan dan ku agungkan. Kau layak. Kami mau katakan Engkau Yesus yang layak. Kami nyanyi hosana bagi-Mu. Bagi Rajaku yang duduk di tahta, aku muliakan dan ku agungkan. Kau layak. Yes, segala pujian hanya bagi Yesus. Amin. Rajaku yang duduk di tahta, aku muliakan dan ku agungkan. Kau layak, Yesus yang layak disembah. Kau layak disembah. Sekali lagi Dia Yesus yang layak disembah. Bagi Yesus Tuhan Sang Raja yang layak terima pujian dan pengagungan itu. Terima kasih Tuhan, terima kasih pagi hari ini kami percaya ketika kami memuji menyembah Engkau Tuhan. Kami percaya Tuhan akan ubahkan kehidupan kami. Kami percaya ketika kami mendengarkan kebenaran firman Tuhan dengan sungguh-sungguh, Tuhan akan memberikan pengertian yang baru buat setiap kami. Terima kasih Tuhan, kami tangkap semua kebenaran firman-Mu. Kami tangkap semua berkat Tuhan pagi hari ini yang akan kami terima. Dan kami akan bawa pulang dengan kehidupan yang baru di dalam Tuhan. Terpujilah nama Tuhan Yesus. Segala pujian, segala hormat, pengagungan hanya bagi Engkau. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. 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 Pujian kita hanya bagi Dia. Sebab Yesus yang bertahta. Haleluya.
kasih-Nya, ajaib perbuatan-Nya, berkuasa selama-lamanya. Bersorak-sorai hai umat Tuhan, kudus dan mulialah namanya. Besarlah kasih-Nya, ajaib perbuatan-Nya, berkuasa selama-lamanya. Bagi Dia yang berkuasa, yang layak terima segala pujian. Bagi Dia yang bertahta, surga bumi sujud menyembah di hadapan-Nya. Mari bersama-sama kita bersorak-sorai. Hai umat Tuhan, kudus dan mulialah namanya. Besarlah kasih-Nya, ajaib perbuatan-Nya, berkuasa selama-lamanya. Bagi Dia yang meminta, yang layak terima segala pujian. Bagi Dia yang bertahta, surga bumi sujud menyembah di hadapan-Nya. Bagi Dia yang meminta, yang layak terima segala pujian. Bagi Dia yang bertahta, surga bumi sujud menyembah di hadapan-Nya. Amin. Surga bumi menyembah, kita semua menyembah Allah yang ajaib. Amin. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa, Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus, Kaulah Raja mulia. Terbanding kekuatan-Mu Tuhan, Kau megah bagiku. Segenap jiwa dan pengharapan telah ku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Kau Raja atasku, hanya Kau yang layak kita. Amin. Ajaib Tuhan, agung dan perkasa, Kau sumber kemenanganku,
agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus kaulah Raja mulia, ajaib Tuhan, amin. Agung dan perkasa, Amin. Bapak Ibu Saudara, datang. kemenanganku, layak kuasa, memerintah selamanya. Yesus kaulah Raja mulia, Raja mulia. Dia Allah yang ajaib dan dia juga Allah yang besar. Buat setiap kita, kehidupan kita, segala permasalahan kita, apapun yang kita hadapi, dia Allah yang besar. Dengan iman kami mau berkata, kami tidak akan menyerah. Apapun keadaan kami Tuhan, seluruh hidup kami ada dalam kedaulatan Tuhan. Seluruh hidup kami, jalan hidup kami ada dalam genggaman tangan Tuhan yang ajaib. Yes. Kau yang berjanji
pujian ini naikkan dengan iman kita. Yes. Amin Tuhan. Ya. Sekali lagi katakan dengan lantang, dengan iman, aku punya Tuhan yang besar. Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasanya. Saya serahkan kepada Ibu. Terima sekarang kemenangan. Punya Tuhan yang besar, Yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang, ku terima sekarang, ku terima sekarang, ku terima sekarang. Kemenangan dariku. Haleluya, haleluya, terpujilah Kau Tuhan Yesus. Haleluya. Sungguh kami bersyukur kepadamu Tuhan. Kami boleh merasakan hadirat Tuhan nyata dalam setiap hidup kami pagi hari ini. Di dalam setiap pujian penyembahan kami yang kami naikkan kepada Tuhan. Biarkanlah Tuhan disenangkan melalui setiap pujian kami ya Tuhan. Tuhan berkenan menerima setiap pujian kami yang kami naikkan di dalam seluruh hati kami dengan tulus dan dalam kebenaran di Engkau Tuhan. Mari Bapa, kami percaya hadirat-Mu memenuhi setiap ruangan ini, bahkan setiap hati kami. Kami siap menerima berkat Tuhan yang baru, yang boleh menjadi kekuatan dan semangat yang baru dalam kehidupan kami. Hari ini kami menyerahkan waktu ini sepenuhnya dalam tangan kuasa-Mu Tuhan. Tiba waktunya kami akan duduk diam, mendengarkan kebenaran firman-Mu, mengerti akan apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam kehidupan kami. Mari Bapa, Roh Kudus-Mu tetap tinggal dalam setiap hati kami masing-masing, memberikan hikmat pengertian akan firman Tuhan. Berkati hamba-Mu, berkati setiap kami semuanya ada di tempat ini. Biarkan kami setelah mendengarkan kebenaran firman Tuhan, hati kami diubahkan. Dan kami boleh memiliki ketetapan yang tetap untuk menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan yang taat dan setia dalam kehidupan kami. Sehingga kami boleh menjadi saksi-Mu yang hidup, memenangkan banyak jiwa di dalam setiap langkah kehidupan kami. Ini kerinduan kami Tuhan. Bekerjalah secara nyata hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Dipersilakan duduk Bapak Ibu Saudara. Ada sukacita, amin. Lebih semangat ada sukacita. Seberapa di antara kita hari ini yang menikmati sukacitanya Tuhan, angkat tanganmu. Berikan senyum satu dengan yang lainnya Bapak Ibu. Katakan tos satu kanan kiri Bapak Ibu Saudara, katakan Tuhan Yesus baik. Haleluya, Tuhan Yesus baik. Percaya bahwa Tuhan Yesus baik, amin. Buktinya apa sih kalau Tuhan Yesus baik? Apa Bapak? Wow, luar biasa, yes, itu anugerah yang paling dasar yang seharusnya selalu kita ada. Memikirkan hal itu di saat kita boleh bangun dalam keadaan tubuh yang baik dan sehat, itu adalah anugerah Tuhan yang besar, amin. Kalau kita nggak dikasih nafas yang baru, berarti apa Bapak Ibu? Sudah selesai waktu kita, berbahagialah. Karena otomatis kalau sudah selesai nggak ada lagi tangisan ya, nggak ada lagi pergumulan yang boleh dialami. Tapi hari ini jika kita masih diberi kesempatan untuk kita boleh ada, bahkan hari ini bersama-sama kita duduk menghadap hadirat Tuhan dengan ketulusan hati, percayalah
ada rencana Tuhan yang indah bagi kita semuanya hari ini. Amin. Nah Bapak Ibu Saudara, masih dengan tema yang sama ya. Di bulan Oktober, apa Bapak Ibu? Apa Bapak Ibu? Iya, staying vigilant, tetap waspada. Hari ini kita akan belajar tentang judul staying vigilant atau tetap waspada. Sebelum kita masuk lagi ke dalam firman Tuhan, saya minta kesediaannya satu pribadi boleh maju ke depan, satu saja. Boleh pria, boleh wanita, ya. Mari silahkan siapa yang ingin maju, tenang, enggak cuman hanya disuruh maju saja atau bahkan nanti dikasih, oh suruh nyanyi, enggak kok, enggak, aman. Bahkan saya ada something untuk Bapak Ibu yang nanti mau maju ke depan, ayo. ayo sayang loh. Wah, tepuk tangan ya. Halo Ibu, Tuhan berkati. Nah, tahu nggak disuruh apa? Iya ya, karena saya belum kasih tahu. Nah, Bapak Ibu Saudara dan Ibu, saya ada botol minum, ya, ada botol minum. Nah, botol minum ini nantinya saya akan lemparkan ke Ibu. Kira-kira Ibu bisa nangkap nggak ya? Oke, kalau siap bisa, ya. Siap-siap ya Ibu ya, siap-siap nanti saya akan lemparkan, Ibu nangkep. Kalau Ibu nggak bisa nangkep pun, ya nggak ada hukumannya kok, aman. Tapi kalau Ibu bisa nangkep, ya itu puji Tuhan. Siap ya Bu ya? Tegang nggak? Oh deg-degan. Ya Bapak Ibu, saya akan melemparkan botol minum kepada Ibu Ervi. Ya, terus sebelumnya saya minta tolong bantuan dari Bapak Ibu Saudara semua yang di tempat ini hitung sampai 1 sampai 3 ya. Bersama-sama ya. Nah biasanya kalau hitung 1 sampai 3 yang ketiga dilempar enggak ya Bu ya? Belum tentu. Wah pintar. Ternyata udah tahu jebakan-jebakan permainan ya. Ya belum tentu ya. Kadang ada yang bisa dilempar atau belum. Oke? Siap ya Ibu ya? Saya minta bantuan dari Bapak Ibu Saudara semuanya ya. Hitung 1 sampai 3 yuk. Siap? Monggo. Wih, tepuk tangan. Belum selesai. Belum selesai. 2 kali lagi. 3 kali pokoknya ya Ibu ya. Siap ya? Hitung lagi ya. Kena prank ya. Ya sekali lagi. Saya akan hitung Bapak Ibu. 1, 2, 2,5. Wah luar biasa loh. Belajar dari pengalaman tadi belum dilempar ternyata enggak siap-siap nih. Siap, 1, 2, 3. Yeay, sekali lagi, yang terakhir. Kalau bisa Anda berhak mendapatkan sesuatunya. Siap, 1, 2, 3. Wih, luar biasa, ternyata bisa loh. Nah sebelumnya saya mau tanya, yang dirasakan apa awalnya waktu mau menangkap itu? Awalnya deg-degan, kemudian harus memperhatikan, harus waspada kapan benda itu dilempar. Biasa. Ternyata kalau waspada itu kira-kira bisa nggak untuk menangkapnya? Bisa. Berarti harus siap-siap sedia, waspada, akhirnya kapanpun itu bisa tertangkap. Ya terima kasih Ibu, beri tepuk tangan buat Ibu Ervi, monggo. Ya. Oke, Bapak Ibu Saudara, dari hal ini tadi kita boleh belajar ya. Ternyata di dalam setiap kehidupan kita itu dibutuhkan yang namanya waspada. Katakan bersama-sama, waspada. Kenapa kok Tuhan meminta setiap kita untuk kita memiliki hati yang waspada? Tadi Bu Ervi berkata bahwa awalnya tuh pasti akan deg-degan ya. Karena nggak akan pernah tahu apa yang akan terjadi. Lemparannya itu akan tepat sasaran ataukah Bu Ervi sendiri bisa menangkap lemparan tersebut sehingga supaya botol ini tidak terjatuh. Sama seperti hidup kita. Hari ini kita akan belajar tentang staying vigilant atau tetap waspada. Seenak apapun hidup kita, dalam kondisi semuanya mungkin nyaman-nyaman saja, kesehatan sangat-sangat baik, hubungan keluarga oke, harmonis dan bahagia. Keuangan tidak terjadi hal atau masalah apapun. Tetapi di sana Tuhan tetap mengingatkan kepada kita semuanya untuk tetap waspada. Kita akan buka di dalam 2 Petrus 3 ayat 17 sampai 18. 2 Petrus 3 ayat 17 sampai 18.
Yuk kita akan baca bersama-sama ayat firman Tuhan ini ya Bapak Ibu Saudara. 1, 2, 3. Tetapi kamu saudara-saudaraku yang kekasih, kamu telah mengetahui hal ini sebelumnya. Karena itu waspadalah supaya kamu jangan terseret ke dalam kesesatan orang-orang yang tak mengenal hukum. Dan jangan kehilangan peganganmu yang teguh, tetapi bertumbuhlah dalam kasih karunia dan dalam pengenalan akan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Baginya kemuliaan sekarang dan sampai selama-lamanya. Nah Bapak Ibu Saudara, di dalam ayat firman Tuhan ini tadi dikatakan ada sebuah kata-kata waspadalah. Waspadalah. Tetapi kamu saudara-saudaraku yang kekasih, kamu telah mengetahui hal ini sebelumnya. Karena itu waspadalah. Kata-kata waspadalah itu adalah sebuah perintah dalam kehidupan kita. Ya, kerjakanlah, lakukanlah, masuklah, kerjalah, waspadalah. Itu tandanya adalah sebuah kata yang menekankan bahwa itu adalah sebuah perintah. Dan perintah itu tentunya haruslah untuk kita lakukan dalam kehidupan kita. Karena ada maksud dan tujuan dari sebuah kata perintah yang Tuhan tetapkan di dalam hidup kita. Dan percayalah Bapak Ibu Saudara, ada maksud dan tujuan itu adalah indah dan baik dalam hidup kita. Karena di dalam 2 Petrus pasal 3 ayat 17 sampai 18 kita akan belajar 3 hal kenapa kita harus waspada. Ada maksud, ada pembelajaran yang Tuhan mau untuk kita kerjakan. Nah, untuk apa kita harus waspada? Yang pertama, di dalam firman Tuhan 2 Petrus pasal 3 ayat 17 bagian B. Mungkin ada satu pribadi yang bisa membacakan untuk kita semuanya. Mari silakan. Di depan sudah ada. Terlihat enggak Bapak Ibu? Saya minggir dulu sebentar. Kalau iya. Apa yang Tuhan mau supaya kita waspada? Selalu waspada, siap siaga, berhati-hati di dalam kehidupan kita. 2 Petrus pasal 3 ayat 17b dikatakan bahwa supaya kita tidak terseret di dalam kesesatan orang yang tidak mengenal hukum. Di sini dikatakan orang yang tidak mengenal hukum. Berarti mereka adalah orang-orang yang tidak mengerti namanya kebenaran. Atau mungkin orang-orang yang tidak mengenal akan Kristus Yesus yang adalah Sang Firman, dan firman itulah yang menuntun dan mengubahkan hidup kita. Maka di sini di dalam firman Tuhan ini dikatakan supaya tidak terseret di dalam kesesatan. Nah, Bapak Ibu Saudara, hidup kita telah dimenangkan oleh karena darah Yesus Kristus. Yang dulunya hidup kita penuh dengan dosa. Dan di saat Tuhan Yesus telah memberikan nyawanya bagi setiap orang yang percaya kepadanya, supaya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Itu tandanya kita itu adalah ahli waris kerajaan surga, yang Bapa adalah Bapa kita. Kita ahli warisnya. Next kita akan menuju kepada surga. Tetapi di sini di dalam proses hidup kita yang masih ada di dunia, kita diminta supaya kita nggak terseret di dalam kesesatan. Kesesatan ini berkaitan dengan gaya hidup, kebiasaan, nilai-nilai orang dunia yang tidak mengenal akan kebenaran. Kalau kita anak-anak Tuhan, tentunya kita memiliki gaya hidup kerajaan Allah. Amin. Apa saja toh gaya hidup kerajaan Allah itu? Yang pertama, tentunya kita harus memiliki jam-jam doa kita kepada Tuhan. Selain ibadah di hari Minggu ya Bapak Ibu ya. Setiap harinya gaya hidup orang yang mengenal kebenaran.
Dia pasti tidak akan pernah meninggalkan jam-jam doa. Tidak akan pernah meninggalkan renungan-renungan secara pribadi. Bahkan terlebih tidak akan meninggalkan yang namanya jam-jam ibadah. Komsel. Karena itu gaya kehidupan kerajaan Allah. Tetapi seringkali anak-anak Bapa, anak-anak Tuhan, bahkan mungkin di era-era sekarang ini, banyak yang namanya penyesatan. Penyesatan itu nggak usah jauh-jauh deh Bapak Ibu. Melalui hal yang terus kita pegang. Karena penyesatan itu bersifat mengikat. Di saat kita sudah memulai membuka celah untuk penyesatan itu boleh hadir dalam hidup kita, maka itu akan mengikat setiap hati kita sehingga kita tidak akan pernah bisa melepaskannya. Kalau kita semakin jauh di dalam penyesatan itu. Pagi-pagi, terima kasih Tuhan. Jam berapa ya ini ya? Oh, ada WhatsApp apa ya ini ya? Mulai lupa. Di saat kita bangun tidur, kita harusnya duduk diam, tenang di kaki Tuhan, di bawah kaki Tuhan. Berdoa terlebih dahulu, bersyukur untuk anugerah Tuhan, untuk hari yang baru. Tetapi seringkali kita mengesampingkan itu. Dan kita tersesat di dalam gaya hidup yang tidak pernah bisa meninggalkan gadget kita. Atau mungkin apalagi, komunitas-komunitas di luar sana yang mungkin mereka nggak mengenal yang namanya kebenaran. Bagi anak-anak muda, bro mau kemana bro? Gereja bro, kayak gisi. Cupu lu, ngapain ke gereja? Weekend datanglah ke rumahku, ngobrol-ngobrol kita, nonton drakor. Itu adalah hal penyesatan yang sederhana. Yang mungkin itu dari hari hingga hari kita dapati dalam hidup kita. Tapi di sini kita diminta oleh Tuhan, tetaplah waspada. Karena sekali lagi saya katakan tadi, di saat kita membuka celah sedikit untuk penyesatan itu boleh ada dalam diri kita, ingat Bapak Ibu Saudara, dosa itu adalah hal-hal yang manis. Iblis bekerja bukan sama seperti pada zaman bahula. Ada mbak-mbak kunti, ya, ada pocong barangkali yang itu menyeramkan. Tetapi di era zaman sekarang iblis bekerja dengan hal-hal yang manis. Hal-hal yang mungkin membuat hati kita bahagia dan senang. Waspadalah akan hal itu. Di sini kita diajarkan untuk cerdas dalam memilih komunitas. Katakan bersama-sama, cerdas dalam memilih komunitas. Karena kita tidak bisa sendiri Bapak Ibu. Kita butuh komunitas yang bisa membangun kita, menguatkan kita. Di mana itu? GBI Rock, amin. GBI Rock, katakan dengan bangganya kita miliki komunitas GBI Rock. Kita memiliki komunitas KGC. Kita memiliki komunitas Komsel. Perbanyak waktu Bapak Ibu Saudara untuk bersama dengan komunitas yang membangun. Persingkat waktu Bapak Ibu Saudara untuk bertemu dengan komunitas yang mungkin bagi Bapak Ibu Saudara itu enggak membangun. Tuhan pasti akan kasih kepekaan kok dalam diri kita. Untuk bagaimana kita bisa cerdas dalam memilih komunitas. Berkomunitaslah bersama dengan orang-orang yang takut akan Tuhan. Rajin Komsel, rajin Rocky, rajin KGC, rajin ibadah. Bapak Ibu, saya mau tekankan kembali. Jika Bapak Ibu memiliki anak-anak, ayo dorong mereka untuk ikut Rocky. Karena sejak dini, di usia anak-anak, di sana mereka boleh diajarkan dasar yang kuat tentang Kristus. Banyak sekali kesaksian-kesaksian hamba-hamba Tuhan yang mereka mungkin sejalan dengan proses kehidupannya, mereka melenceng ke kiri dan ke kanan. Tetapi di saat Roh Kudus bekerja kepada pribadi tersebut, mereka seringkali diingatkan oleh pengajaran-pengajaran di saat mereka boleh berada di Rocky. Kesaksian hidup suami saya sendiri Bapak Ibu. Bahkan kakaknya pun juga mengalami hal yang sama. Suami saya mengalami pertobatan dengan sungguh pada waktu beliau pernah
masuk ke jurang karena dia bersama dengan saudaranya. Itu katanya kalau yang masuk ke jurang itu tuh udah kelima kali, yang terakhir suami saya ini, yang kelima itu suami saya. Dan yang keempat itu mati semuanya di situ, di daerah Jawa Timur Bapak Ibu. Tetapi di saat dia boleh diingatkan bahwa itu adalah kesempatan yang Tuhan berikan, akhirnya dia boleh teringat lagu di saat dia sekolah minggu. Lagunya seperti ini. Mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, ku tak ingkar, ku tak ingkar. Dia ingat pujian itu di saat dia sekolah minggu. Dan dia dikuatkan kembali imannya. Dan dia memberi diri untuk sekolah teologia setelahnya di UKRIM, di Abdiel terlebih dahulu, lanjut di UKRIM. Dan Tuhan pakai, Tuhan panggil untuk menjadi hambanya. Bapak Ibu, ayo jangan lewatkan kesempatan-kesempatan untuk anak-anak kita boleh bertumbuh secara imannya dengan kuat. Karena hari-hari ini bukanlah hari-hari yang mudah. Apalagi next perkembangan anak-anak kita ke depan seperti apa kita nggak akan pernah tahu. Tetapi yang boleh kita tekankan dan boleh kita ajarkan kepada mereka, memiliki dasar dan iman yang kuat, supaya mereka tidak terseret kepada penyesatan-penyesatan dunia. Orang-orang yang tidak mengenal hukum. Amin Bapak Ibu. Ya, ayo. Ini bukan sesuatu hal yang mungkin sepele. Anaknya sulit bangun tidur, ayo dorong. Dorong. Semangat mereka. Kita pun juga semangat mengantar mereka. Bahkan untuk anak-anak muda kayak gini, rajin-rajinlah cari komunitas yang benar. Hari ini adalah hari-hari yang jahat. Bahkan kita semuanya Bapak Ibu Saudara yang sudah dewasa, kita juga harus cerdas memilih komunitas. Di saat mungkin ada komunitas A, di sana tidak beres dan tidak sehat, cerdaslah untuk memilih di mana boleh kita ada dan bersama-sama. Matius 7 ayat 15 saya mau bacakan untuk Bapak Ibu. Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba, tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Penyesatan-penyesatan yang ada tidak hanya karena gaya hidup, kebiasaan atau nilai-nilai orang dunia yang tidak kenal hukum. Tetapi ternyata bahkan saat-saat ini banyak sekali pengajaran-pengajaran yang mengatasnamakan Kristus, yang ternyata mereka memberikan pengajaran-pengajaran yang sesat, yang bisa membawa dampak yang tidak baik untuk kita semuanya. Di dalam Matius 7 ayat 15 saya tadi sudah bacakan. Bahkan ada yang berkata bahwa mereka menyamar seperti domba, berkata sebagai nabi, berkata sebagai pengajar, berkata sebagai hamba Tuhan. Yang mereka sepertinya seperti domba, yang lemah lembut, yang baik hatinya. Tetapi ternyata mereka sesungguhnya adalah serigala yang buas. Ada sebuah motivasi yang besar di mana mereka mau memberikan pengajaran-pengajaran yang menyesatkan. Bahkan di dalam Matius pasal 24 ayat 4 sampai 5, jawab Yesus kepada mereka, waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu, sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, akulah Mesias, dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Dua ayat ini dimulai dengan kata waspadalah. Dan ayat Roma 16, Roma pasal 16 ayat 17 pun juga berkata demikian. Tetapi aku menasehatkan kamu saudara-saudara, supaya kamu waspada terhadap mereka yang bertentangan dengan pengajaran yang telah kamu terima, menimbulkan perpecahan dan godaan. Sebab itu hindarilah mereka. Setialah kepada pengajaran yang Bapak Ibu Saudara dapatkan selama ini di GBI Rock Bapak Ibu. Karena di luar sana ternyata banyak pengajaran-pengajaran yang mungkin bisa membawa kita jauh dari Tuhan. Tertanamlah di rumah rohani kita. Amin. Karena di sana kita akan diajarkan tentang kebenaran-kebenaran yang dahsyat yang akan mengubah setiap hidup kita. Jadi Bapak Ibu, mengapa kita perlu waspada? Yang pertama,
supaya kita tidak terseret kepada penyesatan-penyesatan orang-orang yang tidak mengenal hukum. Yang kedua, supaya jangan kehilangan pegangan. Supaya jangan kehilangan pegangan. Di ayatnya 17c. Mungkin ada yang bisa bacakan untuk kita semuanya? Monggo, silakan. Mari, bisa dibaca yang di depan. Ya, supaya kita tidak kehilangan yang namanya pegangan, Bapak Ibu Saudara. Pegangan ini artinya adalah iman. Pegangan yang teguh itu artinya adalah iman. Kehilangan iman, jangan sampai kita kehilangan pegangan kita yang adalah iman kita. Karena hal yang harus kita pegang sampai kita mati adalah iman kita. Jika kita sudah lengah kepada hal yang pertama, kita terseret kepada penyesatan, tentu step berikutnya kita akan kehilangan iman kita. Gak percaya lagi tentang kuasa Tuhan. Gak percaya lagi tentang pertolongan Tuhan. Gak percaya lagi bahwa Tuhan adalah Sang Mesias dalam kehidupan kita. Tetapi sebaliknya, kalau kita sudah benar-benar bisa waspada dan kita aman dalam rules jalan kita nggak terseret kepada penyesatan-penyesatan, maka step berikutnya kita pasti akan kuat iman. Gak akan kehilangan pegangan kita. Karena kita terus memegang itu sampai akhir kehidupan kita. Nah, ini yang dimau Tuhan. Ini yang dikehendaki Tuhan dalam kita, Bapak Ibu Saudara. Ibrani 3 ayat 12. Waspadalah hai saudara-saudaraku, supaya di antara kamu jangan terdapat seorang yang hatinya jahat dan yang tidak percaya oleh karena ia murtad dari Allah yang hidup. Banyak sekali proses perjalanan anak-anak Tuhan, bahkan hamba-hamba Tuhan, bahkan anak-anak Tuhan yang sudah memberi diri untuk melayani, ya di timing itu dia benar-benar excited dengan Tuhan. Dia memberi diri yang terbaik untuk kemuliaan nama Tuhan. Tetapi banyak yang saya dapati, mereka boleh melenceng ke kanan dan ke kiri. Tetapi di saat mereka diizinkan Tuhan melenceng ke kanan dan ke kiri, dia tidak kuat iman. Dia meninggalkan Tuhan hanya karena apa? Pasangan hidup, kemapanan, tuntutan pekerjaan, bahkan kepahitan, sakit hati. Ada hamba Tuhan di Solo, saya mendapati itu. Awalnya dia adalah seorang yang tidak kenal Tuhan. Dia dipakai di sebuah pelayanan gereja dahsyat, urapannya penyembuhan. Tetapi sejalan dengan waktu, beliau boleh meninggalkan iman, kembali kepada kepercayaan yang lama. Dan dia menjadi anggota DPR. Hanya karena kemapanan mungkin. Bahkan kami Bapak Ibu Saudara mengalami pelayan Tuhan salah satu di GBI Rock BSB. Dia melepas imannya hanya karena pasangan hidup. Pada waktu itu kami sangat-sangat merasa, wow, luar biasanya pekerjaan iblis. Bahkan hari-hari ini, hari-hari yang jahat. Bapak Ibu Saudara, saya mau katakan, jangan berpikir ya, iblis itu bekerja kepada orang-orang yang gak kenal Tuhan. No, bukan. Justru iblis akan semakin giat, akan semakin rajin bekerja kepada pribadi-pribadi yang selalu memiliki kerinduan yang lebih untuk dia dekat sama Tuhan. Bahkan selevel pelayan Tuhan. Bahkan selevel hamba Tuhan. Iblis bekerja dengan luar biasa. Kita nggak bisa ngejudge.
Karena itu keputusan pribadi. Tuhan memberikan free will atau kehendak bebas kepada setiap kita. Tergantung kita. Apakah kita mau memegang iman kita sampai akhir hidup kita. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia mengingat janjimu, ya. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayanimu. Biarlah ini bukan hanya sebatas janji-janji manis-manis saja, tetapi benar-benar kita hidupi Bapak Ibu Saudara dalam hidup kita. Setialah sampai akhir. Kalau kita tidak waspada dalam keadaan kita, apapun yang akan terjadi dalam hidup kita, kita nggak akan pernah tahu. Mungkin 10 menit dari sekarang, mungkin setelah kita keluar dari gereja, kita nggak akan pernah ngerti apa yang terjadi dalam hidup kita. Tetapi percayalah bahwa Tuhan selalu ada bersama dengan kita. Tinggal respon kita kok. Kita mau nggak sih melibatkan Tuhan dalam hidup kita? Kita mau nggak memberi lebih buat Tuhan? Berjuang untuk memegang iman kita sampai akhir hidup kita. Kalau kita hanya berdoa terus minta Tuhan paksa aku jika aku mungkin melenceng dari kasih-Mu dan jalan-Mu. Lakukan bagian kita dong. Jangan cuma kita menuntut Tuhan untuk memaksa kita. Tetapi bagian kita juga harus kerjakan. Adillah terhadap Tuhan. Pegang terus iman. Pegang terus kepercayaan kita. Amin Bapak Ibu. Kalau kita hanya menuntut Tuhan itu enggak adil buat Tuhan. Kita paham itu tentunya. Tetapi ayo kita lakukan bagian kita. Jangan terjadi dalam hidup kita. Kita pastikan pribadi kita untuk yang pertama tidak terseret dalam penyesatan. Yang kedua, memegang teguh iman kita sampai akhir hidup kita untuk kemuliaan nama Tuhan. Pastikan, saya percaya dan saya yakin setiap kita semuanya di tempat ini kalau kita memastikan hal itu. Percayalah, kehidupan kekal, kebahagiaan, damai sejahtera, segala yang baik dari Tuhan, kuasa Tuhan, urapan Tuhan boleh terjadi dalam hidup kita bahkan bagi gereja. Amin. Ayo bekerja sama Bapak Ibu, amin. Bekerja sama. Jangan sampai di antara kita mengalami hal ini. Kehilangan iman. Karena hal-hal yang menyenangkan di dunia. Tetapi tidak berpikir panjang untuk masa depan. Upah apa yang akan kita dapatkan setelah kita kembali kepada Bapa. Kejarlah hal-hal surgawi dalam setiap hidup kita. Amin. Ya, tetap kuat ya Bapak Ibu ya. Katakan dalam hatimu, aku akan terus setia kepada Tuhan. Ya, jangan pernah tinggalkan iman kita. Yang ketiga dan yang terakhir, kenapa kita harus waspada? Yang pertama supaya tidak terseret dalam kesesatan. Yang kedua supaya jangan kehilangan pegangan atau iman kita. Yang ketiga dan yang terakhir, wah lega ya, udah terakhir ya Bapak Ibu ya. Tos telek kanan kiri, udah terakhir nih. bangun. Enggak kok, semuanya hari ini memperhatikan dan bangun, semuanya enggak ada yang tidur ya. Iya, bercanda Bapak Ibu. Nah, yang ketiga dan yang terakhir yaitu di ayatnya yang ke-18, saya akan bacakan untuk Bapak Ibu Saudara semuanya ya. Tetapi bertumbuhlah dalam kasih karunia dan dalam pengenalan akan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Baginya kemuliaan sekarang dan sampai selama-lamanya. Jadi yang ketiga, kenapa kita harus waspada? Yaitu supaya kita mengalami pertumbuhan rohani yang semakin mengenal Tuhan. Nah, berarti tentunya kalau kita mengalami pertumbuhan, itu kan otomatis kita nggak stuck seperti itu ya Bapak Ibu ya. Tentunya ada sesuatu yang bertumbuh, yang berkembang di dalam kerohanian kita. Dan di saat kita memiliki pertumbuhan rohani yang baik, maka kita akan semakin mengenal yang namanya Tuhan kita. Kalau nggak kenal maka nggak sayang.
Jadi jangan berkata bahwa aku mengasihi Engkau Tuhan, aku menyayangi Engkau Tuhan, tetapi kita nggak kenal Tuhan. Contohnya kita nggak kenal Tuhan itu apa? Simpel saja deh. Kita nggak ngerti apa yang jadi kehendak Tuhan dalam hidup kita. Dengan apa? Kita menerobos setiap perintah-perintah yang Tuhan beri. Karena percayalah di dalam perintah itu ada kehendak Tuhan. Ya, jangan sakit hati. Tapi kita terus saja. Aku nggak mau bertemu sama bapak si A, ibu si B. Loh kenapa? Tahun lalu aja Natalan aku masih disakiti. Tahun ini aku pun nggak mau mengampuni. Wow, itu tandanya kita nggak kenal Tuhan loh Bapak Ibu. Itu tandanya kita nggak mengasihi Tuhan loh. Karena kita nggak ngerti kehendak Tuhan itu apa. Kehendak Tuhan apa Bapak Ibu di saat kita disakiti? Kalau kita diberi, kalau kita ditampar pipi kanan, berilah. Kita harus memaafkan berapa? Berapa kali? 1 kali saja untuk memaafkan kita berat. 1 kali saja kita boleh bisa mengampuni, itu nggak bisa. Bagaimana kita bisa mengenal Tuhan? Bagaimana kita bisa bilang kalau kita menyayangi Tuhan? Bukan seperti itu. Tetapi ayo, waspadalah supaya kita bisa bertumbuh. Ya, pertumbuhan rohani yang semakin lebih dan lebih lagi mengenal Tuhan. Bapak Ibu saya mau katakan, di dalam komunitas gereja itu kita banyak ya, beda kepala pasti beda pikiran. Dan tentunya akan ada banyak perbedaan-perbedaan di sana, betul nggak sih? Ya, yang A mengusulkan A, yang B mengusulkan B, bahkan banyak sekali usulan-usulan yang mungkin ada. Pemikiran-pemikiran yang mungkin ada. Perkataan-perkataan yang mungkin keluar dari setiap bibir setiap kita. Tetapi percayalah, pegang bahwa setiap perbedaan-perbedaan yang ada itu membentuk kita, mengajar kita, memproses kita sehingga kita bisa unity, bersatu. Kalau nggak ada perbedaan, nggak ada pelajaran dalam hidup kita. Kalau nggak ada perbedaan, nggak ada kerelaan hati kita untuk kita berubah. Di sana kita dituntut, di saat ada perbedaan, di mana kita diajarkan untuk memiliki hati yang ya legowo, nggak kecewa, nggak pahit. Kalau kita terus membawa itu dalam hidup kita belum dewasa secara rohani. Kita belum memiliki pertumbuhan yang benar di dalam kerohanian kita. Atau mungkin kita kecewa akan pengalaman kita berjalan dengan Yesus. Mungkin Tuhan izinkan pergumulan yang berat, yang sekian lama tidak pernah terjawab. Kita berkata bahwa kenapa Tuhan hal ini boleh terjadi? Atau mungkin yang paling buruknya kita tawar hati, kita udah malas, kita udah gagahan, karena kita melihat Tuhan gak berperkara dalam hidup kita. Itu tandanya kita masih memiliki kanak-kanak rohani. Kita belum bisa menyikapi segala sesuatu, baik perbedaan yang ada, baik pergumulan yang Tuhan izinkan dalam kehidupan kita, dengan kacamata kerohanian yang dewasa. Kalau kita boleh melihat dengan kacamata kerohanian yang dewasa, kita boleh berkata, terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk kesempatan di mana aku boleh mengalami hal ini. Aku bisa berlatih yang namanya kesabaran. Aku bisa berlatih yang namanya berserah penuh kepada Tuhan. Tidak mengandalkan pikiranku sendiri. Tidak berharap kepada manusia. Tetapi aku mau lebih lagi hanya berharap kepada Tuhan. Dan bahkan step yang berikutnya, aku mau memberi diri untuk melayani Tuhan. Wow. Ini adalah sebuah hasil dari di mana kita memiliki kedewasaan rohani. Dan kita bisa mengenal Tuhan lebih karena apa? Itulah yang menyenangkan hati Tuhan. Perubahan setiap pola pikir kita yang dulunya masih kanak-kanak rohani,
berubah menjadi dewasa rohani. Dan percayalah, di saat kita boleh bertumbuh itu prosesnya nggak cepat, nggak seketika bisa membalikkan telapak tangan. Enggak, bukan. Kita boleh melihat secara jasmani saja di Bapak Ibu. Di saat kita memiliki anak, habis dilahirkan, ya, dari mungkin hari pertama sampai di usia anak-anak kita sampai di detik ini, kira-kira membutuhkan waktu yang cepat enggak sih? Enggak kan? Dibutuhkan kesabaran ekstra enggak sih? Iya tentu. Dibutuhkan kehadiran yang sungguh enggak sih? Iya. Sampai kita boleh melihat anak kita dewasa. Wow, ternyata mereka boleh membanggakan orang tuanya. Itu luar biasa loh buat kita semuanya, amin. Sama seperti kita. Di saat kita mungkin masih memiliki kanak-kanak rohani, prosesnya mungkin tidak mudah. Anak-anak waktu belajar berjalan, dia mengalami jatuh, pasti, nggak mungkin enggak, ya. Mungkin di sekolahnya dia mengalami bullying mungkin, tapi dia tetap kuat. Itulah proses hidup, pertumbuhan secara mentality. Sama seperti pertumbuhan secara rohaninya kita. Mungkin di saat kita proses berjalan, lebih lagi step by step di dalam usia kedewasaan rohaninya kita. Tapi di sana mungkin ada kejatuhan. Mungkin di sana ada sakit hati bla 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 yang mungkin itu enggak mengenakkan kita. Tetapi percayalah di saat kita boleh memiliki kedewasaan rohani, kita membanggakan Bapa kita yang di surga. Tuhan Yesus Kristus bangga atas hidup kita. Karena dia boleh melihat bagaimana respon dan kerohanian kita yang sudah mengenal Tuhan. Kalau kita mau kenal Tuhan lebih, tentunya kita memiliki motivasi yang benar. Selalu ingin menyenangkan hati Tuhan. Selalu dan selalu di dalam langkah kehidupan kita. Amin. Siapa di antara kita yang mau menyenangkan hati Tuhan, angkat tanganmu. Di dalam setiap apa yang Tuhan taruh dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara, pakai itu untuk menyenangkan Tuhan. Aku nggak bisa apa-apa Ibu, Pak. Gimana ya aku menyenangkan hati Tuhan? Loh, menyenangkan hati Tuhan itu nggak butuh modal besar-besar kok. Tinggal butuh modal hati kita aja. Mau apa enggak? Kalau kita mau, kita pasti lakukan itu. Simpel-simpel aja deh. Melalui perkataan kita. Keluar perkataan-perkataan memberkati, bukan umpatan. Melalui pikiran kita. Pikiran yang positif, bukan negatif. Karena kalau kita memiliki pikiran yang positif, kita akan selalu bersyukur untuk setiap keadaan kita. Melalui setiap hati kita, hati yang bersih, setiap hari kita bersihkan. Dari apa? Kekecewaan, iri hati, kebencian, kepahitan. Kita pasti akan membersihkan itu semuanya. Karena kita mau menyenangkan hati Tuhan. Amin. Lakukan itu Bapak Ibu Saudara. Percayalah, engkau akan dipandang Tuhan. Aku berkenan atas engkau. Dan kalau Tuhan disenangkan, dan perkenanan Tuhan ada dalam hidup kita, percaya, hidup kita akan dibawa Tuhan lebih dan lebih lagi. Segala sesuatu yang mungkin gak kita minta, Tuhan kasih. Karena Tuhan senang atas hidup kita. Gak perlu kita harus berdoa puasa berminggu-minggu. Tuhan jauh lebih mengerti apa yang menjadi kebutuhan kita. Amin. Ya, itulah Bapa kita yang dahsyat dan luar biasa. Senangkan hatinya, sehingga perkenanannya ada dalam setiap kehidupan kita. Haleluya. Amin. Hari ini kita boleh belajar, mengapa kita harus tetap waspada. Di dalam 2 Petrus 3 ayat 17-18. Yang pertama, supaya tidak terseret dalam kesesatan. Yang kedua, supaya jangan kehilangan pegangan atau iman. Terus pegang itu Bapak Ibu. Dan yang terakhir, supaya kita mengalami pertumbuhan rohani ini sangat penting. Dan semakin mengenal Tuhan, menyenangkan hati Tuhan. Siapa di antara kita yang mau melakukan firman Tuhan hari ini? Ini bukan janji Bapak Ibu Saudara di depan jemaat Bu Gembala, ya. Tetapi ini janji Bapak Ibu Saudara kepada Tuhan loh. Hari ini kita sedang berurusan secara pribadi kepada Tuhan. Kerjakan urusan Bapak Ibu Saudara kepada Tuhan. Dan percayalah Tuhan akan mengerjakan urusannya
kepada Bapak Ibu Saudara. Percayalah jika Bapak Ibu Saudara mau melakukan firman. Jangan kaget kalau mujizat-mujizat akan terjadi. Jangan kaget kalau pertolongan-pertolongan Tuhan akan diberikan kepada Bapak Ibu Saudara. Haleluya, amin. Yuk, saya undang Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri. Saya minta untuk setiap pelayan Tuhan profetik bisa maju ke depan. Hari ini kita sungguh-sungguh berhadapan kepada Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Arahkan iman dan pandanganmu hanya kepada Tuhan. Jika hari ini kita boleh diajarkan untuk bagaimana, kenapa kita harus waspada. Ada 3 hal penting, maksud dan tujuan Tuhan di dalam setiap perintah-perintahnya. Biarlah kehendak Tuhan hari ini boleh kita kerjakan di dalam kehidupan kita. Dalam hadirat Tuhan, pandang Bapamu yang besar. Letakkan setiap hati dan pikiran kita hanya di dalam hadirat Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Supaya Roh Kudus bekerja lebih lagi. Haleluya. Inilah rinduku kepadamu, segenap hatiku menyembahmu, seluruh hidupku, seluruh hidupku memujimu, memujamu, ku memujamu, ya Allahku. Ku berikan hatiku, Tuhan, ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan janganmu. Lebih sungguh katakan kepada Tuhan, inilah rinduku ya Tuhan. Inilah rinduku kepadamu, Segenap hatiku, segenap hatiku menyembahmu, seluruh hidupku memujamu Tuhan. seluruh hidupku memujimu, Memujamu, ku memujamu, ya Allahku. berikan hatiku, Ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan janganmu, ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu, semuanya bagimu
Hari ini firman Tuhan telah diseberangkan bagi setiap kita. Hari ini firman Tuhan telah disampaikan dalam kehidupan kita. Saya nggak pernah tahu apa yang menjadi isi hati Bapak Ibu Saudara. Apa yang mungkin Bapak Ibu Saudara hari ini sedang alami. Tetapi ingatlah bahwa kita adalah anak-anak Tuhan. Kita diminta untuk menyenangkan hati Tuhan dalam setiap laku kita. Katakan kepada Tuhan secara pribadi bahwa kita semuanya yang ada di tempat ini adalah anak-anak Tuhan yang mau menyenangkan hatimu ya Bapa. Jika mungkin kau mengalami segala pergumulan yang mungkin itu gak mudah, katakan kepada Tuhan, terima kasih untuk segala apa yang terjadi dalam hidup kami. Katakan bahwa percayalah, imanmu terus bekerja, bahwa Tuhan sanggup melepaskan dari setiap apa yang kita alami. Dan terus berharap kepada Tuhan, bahwa Tuhan sanggup memberikan mujizat. Kalau Bapak Ibu mengingini mujizat, itu tandanya Bapak Ibu harus siap untuk menghadapi masalah. Karena Tuhan bekerja, mujizat Tuhan ada di balik sebuah masalah. Dan pandanglah secara pemikiran kerohanian yang dewasa, bahwa setiap masalah itu adalah proses Tuhan untuk memurnikan kita semakin serupa dengan Tuhan. Haleluya. Ku berikan hatiku. Yes Tuhan, kami berikan hati dan jiwa kami kepadamu Tuhan. Hari ini hanya kepada Engkau. Hanya bagimu di dalam hidupku, di setiap waktu. Katakan Ku berikan hatiku Tuhan. ku berikan hatiku, Ya Tuhan, dan jiwaku, semuanya bagimu. semuanya bagimu di dalam hidupku, di setiap
merasakan hadirat Tuhan turun di dalam setiap hati kita, Bapak Ibu Saudara. Urapannya memenuhi setiap isi hati kita, memberikan pembaharuan, memberikan sukacita, memberikan damai sejahtera. Karena Bapa adalah kasih, kita boleh melihat dan merasakan kasih Tuhan yang besar. Haleluya, terima kasih Tuhan. Haleluya, terima kasih Yesus. Ku berikan hatiku Tak kasih Ibu Monik untuk berdoa. semuanya bagimu di dalam hidupku di setiap waktu. Nyatakan jalanmu, nyatakan jalanmu, nyatakan jalanmu. Sebelum kita berdoa untuk firman Tuhan, saya izinkan saya bertanya kepada Bapak Ibu Saudara semua, apakah saudara menangkap firman Tuhan pagi hari ini? Yes, amin. Ya. Saya teringat ketika Ibu Agatha menyampaikan firman Tuhan ini yang sangat indah dan luar biasa ini. Tangkap dan kunyah pelan-pelan. Ya. Kunyah pelan-pelan firman Tuhan pagi hari ini. Dan hidupi, aplikasikan di dalam hidup setiap kita. Kita tadi diajarkan 3 hal untuk waspada. Siapa yang bisa menjawab? Yang pertama apa Bapak Ibu? Tidak tersesat, ya, supaya tidak tersesat ya dalam mengenal hukum-hukumnya. Lalu yang kedua, tidak kehilangan pegangan, ya, tidak kehilangan pegangan yang teguh dalam, yaitu imanmu. Yang ketiga, supaya bertumbuh mengenal Dia, ya, supaya bertumbuh, mengalami pertumbuhan rohani dan semakin mengenal Dia. Ini luar biasa sekali, seperti juga kerinduan saya secara pribadi adalah setiap kita ini harus bertumbuh, ya. Selain poin 1 dan 2, kita harus bertumbuh di dalam kerohanian kita. Janganlah kita menjadi seperti kanak-kanak rohani, tetapi kita harus bertumbuh menjadi dewasa rohani. Ya. Tidak sedikit-sedikit kita tersinggung, nggak sedikit-sedikit mungkin dengan karakter yang ada kita menyakiti perasaan orang lain tanpa sadar ya. Kalau kita sebenarnya mengunyah firman Tuhan ini pelan-pelan, kita tahu kok perkataan kita itu membuat orang sakit hati nggak sih? Ya, mungkin pasangan kita sakit hati nggak sih dengan perkataan kita? Mungkin teman kita sakit hati nggak sih dengan perkataan kita, dengan apa yang kita lakukan? Kalau Tuhan terus memberikan teladan dan kita terus mau belajar bertumbuh, pasti kita tahu, pasti kita merefleksi dan kita diingatkan, ya. Dan saya percaya firman Tuhan pagi hari ini mengingatkan kita semua bahwa keadaan akhir zaman ini banyak nabi-nabi palsu yang akan menyeret kita untuk dalam keadaan kita ini tersesat bingung ya, karena dia menyerupai apa tadi dikatakan domba ya. Nah, mari kita berdoa Bapak Ibu. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu pagi hari ini. Begitu jelas Engkau menyingkapkan
firman-firman-Mu kepada kami melalui hamba-Mu Ibu Agatha. Kami mau menerima kebenaran firman ini Tuhan. Kami mau introspeksi diri kami. Kami mau berubah untuk karakter kami lebih baik dan lebih baik lagi. Menjadi serupa dengan Kristus. Itu yang menjadi target di dalam kehidupan kami ya Tuhan. Oleh karena itu, oleh anugerah-Mu dan pimpinan-Mu Roh Kudus, biar kami pagi hari ini boleh disadarkan tentang 3 hal ini. Agar kami waspada di dalam pertumbuhan rohani kami ini, kami selalu ingat dan waspada kepada setiap apa yang Tuhan ingatkan kepada kami. Kami tidak mau kehilangan pegangan kami yang teguh di dalam Engkau, yaitu iman kami. Kami tidak mau menggantikan iman kami dengan apapun juga. Kami mencintai Engkau dan kami tidak ingkar kepada iman kami kepada Kristus Yesus. Kami juga mau mengalami pertumbuhan rohani di dalam kehidupan kami dan mengenal Engkau lebih lagi. Semakin mengenal Engkau ya Tuhan, itu benar-benar menjadi kerinduan hamba-Mu untuk semua jemaat maupun aktivis pengurus kami semua ya Tuhan, untuk semakin dewasa rohani, semakin mengenal Engkau dengan benar. Tuhan, Engkau mendengar doa kami. Kami percaya, meteraikan firman-Mu di dalam hati kami, dan anugerahkan kami supaya kami boleh senantiasa mengingat, mengerti, dan melakukan firman-Mu. Kami bersyukur pagi hari ini, kami adalah orang-orang pilihan Tuhan yang datang pagi hari ini dan mendengarkan firman-Mu langsung dari hamba-Mu. Terima kasih Tuhan. Berkati Ibu Agatha, berkati Pak Daniel, berkati kedua anaknya, berkati semua jemaat yang digembalakan di GPI Rock Satelit BSB. Kami percaya kemurahan Tuhan terus menyertai, bahkan rancangan Tuhan terus Engkau nyatakan di dalam kehidupan hamba-hamba-Mu ini, bahwa mereka lebih lagi Tuhan untuk mengalami dan menikmati janji-janji yang sudah Tuhan rancangkan. Kami bersyukur Tuhan, berkati kehidupan kedua hamba-Mu ini. Apa yang Engkau sudah rancangkan, tidak ada yang gagal di dalam kehidupan hamba-Mu. Terima kasih Tuhan untuk hamba-Mu yang setia, untuk hamba-Mu yang pilihan Tuhan bagi kami untuk bermitra melalui GPI Rock. Kami bersyukur, kami berdoa untuk seluruh jemaat di tempat ini. Berkat Tuhan terus Engkau limpahkan kepada jemaat seluruhnya ya Tuhan. Apapun yang dihadapi hari-hari ini tidak pernah goyah, karena Tuhan terus menyertai kami. Karena terus ada anak-anak Tuhan yang tidak putus asa di dalam berdoa dan berharap kepada Engkau. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Dan berkati. Shalom warga kerajaan, saya sangat senang menyambut kembali Bapak, Ibu, Saudara yang hadir mengikuti ibadah baik secara onsite maupun secara online. Bagi Bapak, Ibu, Saudara yang baru pertama kali hadir mengikuti ibadah di GPI Rock Semarang, selamat datang dan selamat bergabung. We are glad you are home. Dan berikut adalah Rock News untuk minggu ini. Ayo KM, mari bergabung dengan komunitas-komunitas yang ada di gereja ini untuk kita sama-sama saling membangun, mendukung, dan bertumbuh di dalam Tuhan. Dan ayo kita mengenal karakter Kristus lebih dalam lagi di Kingdom Training yang diadakan di setiap hari Rabu di minggu ketiga di setiap bulannya.
Mari bersama-sama kita berdoa bagi bangsa, negara, kota, dan terlebih lagi, mari kita bersama-sama mendukung setiap pergerakan di GBI Rock Semarang dan apa saja yang menjadi kerinduan Tuhan melalui gereja kita. We help you to fulfill your destiny. Bagi Bapak Ibu Saudara yang rindu untuk melayani Tuhan di tempat ini, dapat menghubungi kontak person berikut ini. Sekian Rock News untuk minggu ini. Sampai jumpa di ibadah minggu depan. Stay healthy and stay faithful. Nasi rames sambal ati. Ojo lali gandul gusti. God bless you. Terus ya, saya minta waktunya sebentar Bapak Ibu. Ada beberapa pengumuman, sedikit pengumuman yang ingin saya sampaikan, ya, berkaitan dengan Rockman, ya. Tanggal 8-9 November, ya, akan diadakan camp di Bogor, ya, dengan pembicara ini semua yang ada. Nah, saya itu teringat beberapa tahun yang lalu itu saya terlibat percakapan dengan teman-teman sesama lelaki lah ya. Ada yang berkata gini, saya kurang men apa katanya, saya kurang pria apa. Saya kayaknya ndak butuh deh ikut camp kayak gitu. Saya anak 3, istri 1, hidupnya baik-baik saja. Saya ndak butuh camp kayak gitu katanya. Karena semua fine-fine saja dia merasa. Saya sempat berpikir jujur sebelum beberapa tahun yang lalu itu sebelum saya menikah, saya sempat berpikir karena saya terlibat main musik, jadi saya ikut camp itu bukan sebagai peserta ya, karena saya sebagai pemain musik di sana. Saya juga hanya dengar dan saya melihat bahwa ya memang camp ini bukan untuk orang-orang yang bermasalah kok, tidak ada. Ya, tidak ada orang yang berkata, kamu bermasalah ikut campnya supaya bisa jadi baik. Tidak, ya. Tapi saya teringat tahun lalu saya ikut camp bersama Pak Frans. Nah, ini nih Pak Frans, ya. Banyak hal yang kami dapat bersama lewat camp ini, ya. Lewat hamba-hamba Tuhan yang Tuhan pakai sebagai pembicara yang betul-betul memberkati banget, ya. Makanya sekali lagi kita mau punya satu pemikiran bahwa sebagai laki-laki, sebagai imam, ya, kita harus senantiasa ya seperti tadi firman Tuhan yang Ibu Agatha sampaikan, ya. Bagaimana kita mau mengenal Tuhan? Kita mau bertumbuh di dalam Tuhan. Kalau kita punya pemikiran, hendaklah saya fine-fine aja kok. Saya enggak butuh camp kayak gini untuk dirubahkan. Saya dengan yang ada sekarang sudah oke, yang berjalan keluarga saya bahagia. Tapi tahukah Bapak Ibu, banyak hal yang saya sudah lihat. Ya, pernikahannya baik-baik saja, dia merasa baik-baik saja, istrinya oke, dia tidak tidak suka main tangan dengan istri, dengan anak. Tapi tahukah Bapak Ibu, dia selingkuh dengan will yang lain. Banyak hal yang saya kalau kita dengar kesaksian ya ikut camp ini, hal-hal yang tidak pernah kita pikirkan, ternyata banyak hal. Ya, makanya tadi firman Tuhan hari ini juga kita harus tetap waspada, ya. Iblis seringkali menyerang keluarga-keluarga hari-hari ini. Ya, kalau kita mendengar beberapa berita yang lalu di Surabaya, Jawa Timur, katanya loh ya, suami itu seorang pendeta dan melakukan KDRT kepada sang istri. Ya, dan komen-komen itu, ini pendeta apa pendekar katanya. Wah, banyak komen-komen yang. Nah, tapi kita mau ya,
Sama-sama saya mendorong dengan kasih Kristus. Mari teman-teman yang mau menikah ya, ini tidak hanya khusus yang sudah menikah, yang mau menikah, yang mau masuk dalam pernikahan, kita butuh dasar ini ya. Saya banyak cerita dengan beberapa hamba Tuhan dan mereka berkata gini, kenapa kita harus memikirkan itu tidak hanya sebelum menikah, karena sebelum menikah itu ada kan namanya katekisasi sebelum kita menikah kan. Tapi setelah menikah kenapa tidak ada yang namanya katekisasi pun, maksudnya dituntun dalam berumah tangga. Padahal kehidupan yang istilahnya yang betul-betul mereka hadapi sebagai keluarga yang baru ya setelah menikah. Ya. Nah, makanya ini sekali lagi sebuah hal yang baru, karena saya beberapa waktu yang lalu dihubungi dengan Pastor Gideon Manungkol, salah satu pembicara yang bulan Juni yang lalu ada seminar di sini ya. Saya dihubungi beliau dan beliau berharap kalau bisa ada teman-teman dari Semarang yang berangkat untuk ikut camp ini. Saya bilang siap Pastor, nanti saya akan umumkan di Semarang. Dan mudah-mudahan teman-teman ada yang bisa punya waktu untuk kita sama-sama ikut camp ini ya. Saya akan umumkan nanti di grup Rockman yang ada ya. Saya tunggu sampai tanggal 31 ya. Mudah-mudahan teman-teman yang ada hari ini yang mendengar ini bisa punya waktu untuk kita sama-sama mungkin bisa ikut camp pada tanggal 8, 9. Ini hari Sabtu dan Minggu. Ya, ini hari Sabtu dan Minggu, 8, 9 November. Ya, mungkin juga Ibu Agatha bisa nanti sampaikan. Saya kemarin, sorry banget saya kemarin lupa untuk WhatsApp Pastor Daniel. Nanti saya WhatsApp beliau untuk kirimkan flyer ini. Siapa tahu dari rekan-rekan teman-teman di BSB bisa ada yang ikut camp ini. Ya, dengan biaya investasi 650.000 per orang. Oke, ya, saya harap itu yang bisa saya sampaikan. Ya, mudah-mudahan kalau ada teman rekan-rekan yang bisa ada waktu untuk ikut, silakan hubungi saya. Oke, thank you, Rockman. Huha, huha. Tuhan memberkati. Ya, Bapak Ibu Saudara, kalau ada camp begini nih biasanya yang ikut kaum pria yang menikmati hasilnya adalah ibu-ibunya di rumah, ya kan? Jadi walaupun pengumuman ini untuk kaum bapak, tugasnya kaum ibu adalah ayo ikut sana, ikut gitu ya. Jadi supaya nanti kembali ke rumah dapat sesuatu yang baru, bukan suami yang baru tetapi pribadi yang baru yang semakin mengenal Tuhan dan pastinya semakin sayang istrinya. Ya, baik Bapak Ibu Saudara, pengumuman tambahan untuk minggu ini adalah ya minggu depan tanggal 2 November ibadah seperti biasa tetap jam 9 akan dilayani oleh Pastor Agus Budiono jam 9 berserta dengan ibadah Rocky dan Roket juga. Dan tidak ada pengumuman tambahan yang lainnya untuk di minggu ini, berjalan sesuai jadwal dan seperti biasanya. Kita akan memberikan persembahan juga masih dengan cara yang sama, yaitu dengan dompet digital melalui scan barcode yang ada di belakang atau di depan ini dengan kode unik 01 untuk perpuluhan, 03 untuk persembahan, dan 05 untuk pembangunan di belakang nominal yang Bapak Ibu Saudara tabur. Atau bisa dengan amplop persembahan yang tadi sudah Bapak Ibu Saudara dapatkan ketika masuk atau di pintu belakang. Baik, sebelum kita akhiri, apakah ada Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali hadir bersama-sama ibadah di tempat ini? Oke, baik, tidak ada ya. Baik, kita akan berdoa untuk persembahan terlebih dahulu dan setelah itu saya serahkan kepada Pak Agus yang akan doa berkat. Ya, oke, mari kita berdoa. Kembali kami mengucap syukur Bapak atas firman-Mu yang telah kami terima hari ini, pagi ini.
Terima kasih Bapak. Bapak, saatnya kami berikan persembahan, berkati setiap kami, biarlah persembahan-Mu boleh menjadi berkat di dalam pertumbuhan di gereja ini Bapak. Terima kasih Bapak, hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, kami mengucap syukur. Amin. Terima kasih Tuhan, kami diberkati dengan ibadah kami pada pagi hari ini. Setiap pujian penyembahan yang kami naikkan kepadamu, kiranya Tuhan memberkati dan boleh sampai di hatimu Tuhan menyenangkan Engkau ya Bapa. Terima kasih untuk firman-Mu, pesan yang kami dengar pagi hari ini menjadi rema buat kami semuanya. Menuntun kehidupan kami, semakin mengenal pribadi-Mu, semakin menyenangkan hati-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa, kami bersyukur, dan kalau sebentar kami akan mengakhiri ibadah kami Tuhan. Kami angkat tinggi tangan kami di hadapan-Mu. Kami arahkan hati kami kepadamu Tuhan. Kami letakkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan selama hidup kami ada di dalam genggaman tangan-Mu. Kami aman Tuhan. Kami terlindungi. Kami selalu dijaga. Kami disertai. Kami dituntun. Kami diberkati Tuhan. Kami tidak kekurangan satu apapun. Sebab yang berjalan bersama dengan kami adalah Sang Penjunan kami, Sang Pencipta kami. Terima kasih Tuhan, kami bangga kepadamu dan kami arahkan hati pikiran kami arahkan hidup kami kepadamu Tuhan. Kiranya tangan Tuhan sendiri yang terulur untuk memberkati kami. Terima berkat, kiranya Tuhan memberkati kami dan melindungi kami. Tuhan menyinari kami dengan wajah-Nya dan memberi kami kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kami dan memberi kami damai sejahtera. Tuhan yang menyertai kami, Tuhan yang menuntun kami, Tuhan yang melindungi kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami semuanya diberkati Tuhan. Kami katakan bersama, amin. Terima kasih Tuhan Yesus berkati.